Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, mumpung ini sudah memasuki pertengahan Ramadan, pasti dong kita umat Islam mencari-cari malam Lailatul Qadar. Nah, tapi apakah kita tahu munculnya atau kedatangan malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya apa saja? Oke guys, di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian apa aja sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Daripada kita ketinggalan kan dan kita nunggu-nunggu kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, di sini aku akan ngasih nih apa aja sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja ke penjelasannya. Oke guys, agar kita nggak ketinggalan di malam Lailatul Qadar, inilah 5 tanda untuk kita tahu nih kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi. Yang pertama adalah udara begitu sejuk. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar, bulan yang istimewa ini, jadi udara itu sangat sejuk, tenang, tentram, dan damai. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana sejuk, tenang, dan dingin, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Lalu keesokan paginya sang fajar memancarkan sinar yang sangat lemah dan kemerah-merahan. Nah guys, yang dimaksud dengan kenapa sih kok cahayanya lemah, kenapa sih kok ininya kayak agak kemerah-merahan, kan biasanya juga kayak gitu. Kan biasanya kalau misalkan matahari itu pagi itu dia langsung jrus kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan pada malam Lailatul Qadar, jadi semua malaikat itu turun dan cahayanya malaikat itu memancar ke penjuru kota, ke penjuru desa, ke tempat-tempat yang terpencil. Makanya ketika matahari muncul itu dia sinarnya terlalu redup karena masih ada sisa-sisa cahaya dari malaikat yang turun nih, yang lagi ngeliatin hambanya, siapa yang taat beribadah, siapa yang pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua adalah suasana malam yang berbeda. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini kan tadi udaranya sejuk, terus juga tentram. Nah, dari sebuah hadis Al-Wasi Al-Aqsa, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang begitu tenang dan tidak panas dan tidak juga terlalu dingin, tidak ada awan dan juga tidak anginnya itu tidak terlalu kencang. Lalu juga tidak ada bintang-bintang yang menghiasi di angkasa. Jadi itu benar-benar ini banget ya, benar-benar apa namanya, benar-benar tentram banget, benar-benar cuman langit doang dengan pemandangan angin yang sepoi-sepoi kayak gitu. Karena bagi mereka itu kalau misalkan ada gumpalan meteor-meteor jatuh, itu ada timbukan untuk syaiton. Dan ini adalah hadisnya itu Hasan, dan hadisnya itu benar-benar hadis riwayat At-Tabrani. Nah, jadi pada malam itu udah udaranya sejuk, angin sepoi-sepoi, terus suasana langit yang tentram dan damai. Jadi ketika paginya terus muncul tuh matahari, jadi gak terlalu nyengat di mata. Dan yang ketiga adalah bulan muncul. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu bulan muncul itu separuh. Nah, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata atau berbincang-bincang di sisi Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian masih ingat ketika terjadi malam Lailatul Qadar yang bulannya besar seperti separuh tampa? Hadis riwayat Muslim.
Nah, jadi ketika tadi malamnya udah sejuk, terus juga udaranya enak, tentram dan damai, itu juga dimunculnya dari bulan itu dia cuman kayak separuh dari tampah. Nah, itu pasti udah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kita perbanyak tuh, kalau misalnya tuh kita perbanyak deh, kan kita nggak tahu tuh ya, kita cuma tahu tanda-tandanya doang, kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, jadi dari awal puasa Ramadan tuh kita harus udah meningkatkan ibadah kita. Dan yang keempat adalah matahari di pagi harinya. Nah, tanda ini juga bisa dirasakan yang tadi aku udah bilang di sebelumnya, adalah jadi ketika matahari itu datang, dia memancarkan sinar yang begitu cerah namun lembut, jadi nggak nyampe nusuk mata sampai siang harinya. Karena dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar adalah munculnya matahari yang tidak terlalu terang akan tetap dan juga tidak terlalu menyengat di mata sampai siang harinya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima adalah perasaan umat Islam. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, perasaan umat Islam yakni dia tentram, damai, bahagia, kayak hidup tuh nggak ada beban. Jadi ketika malam itu beda banget sama malam-malam yang lainnya. Jadi di situ umat Islam merasa dirinya bahagia, dosa-dosa diampuni, apalagi dia misalkan dipenuhi dengan yang namanya ibadah dan membuat amal soleh segala macam, pasti itu lebih tenang banget ya, karena kan suasananya dia udah langit tanpa awan, terus juga bulannya yang gede segede tampak tapi dia hanya separoh, dan juga suasananya yang begitu tenang, sejuk, nggak panas, nggak terlalu dingin, pokoknya pas gitulah ya, angin sepoi-sepoi itu. Jadi masya Allah banget. Dan ketika di pagi harinya kita disambut oleh matahari yang nggak terlalu panas, yang nggak terlalu nyegrek banget sinarnya sampai bikin mata sakit karena malamnya kita udah dimanjain. Terus kalau tiba-tiba pagi hari langsung bruk mataharinya itu kan itu nggak mungkin. Jadi ketika pagi harinya itu mataharinya hangat, tenang, lembut juga, walaupun sinarnya ini banget, panas banget, tapi dia tetap sinarnya tetap lembut. Masya Allah. Oke guys, ketika kita udah tahu nih 5 tanda itu, nah kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa seperti ini, berdoa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Allahumma innaka afuwu tuhibbu afwa fa'fu anna. Nah, itu doa yang sangat dianjurkan. Terus juga ketika azan berkumandang, itu kita berdoa itu langsung diijabah. Dan juga ketika di hari Jumat, lalu ketika di hari Rabu sorenya menjelang asar, itu juga dikabulkannya doa, dan juga perbanyak amal soleh yang lainnya. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah atau yang kurang, saya mohon ampun dan saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada kalian semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di bawah atau boleh langsung DM ke Instagram saya. Akhiran ini, wabillahi taufiq wal hidayah, walidah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.